Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami menggunakan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Kita boleh berkumpul bersama-sama dan kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan, dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya 126 halaman 348. Judulnya berbagai-bagai nasihat. Ya, Tuhan memerintahkan supaya tubuh dan pikiran itu dilatih. Namun jenis gerak badan yang diadakan haruslah sesuai dengan segala pelajaran yang diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Pelajaran tersebut haruslah dijadikan teladan dalam hidup orang-orang Kristen, supaya di dalam segala pendidikan dan latihan diri guru-guru dan murid-murid, wakil-wakil surga kiranya tidak akan mencatat dari hal mereka itu, bahwa mereka suka akan hawa nafsunya. Bagi sebagian besar manusia terdapatlah catatan ini sekarang. Suka akan hawa nafsunya terlebih daripada sukanya akan Tuhan. Nah, jadi ini nasihat bagi kita masing-masing. Nyonya White menuliskan bahwa Tuhan memerintahkan supaya tubuh dan pikiran kita dilatih. Ya, dilatih dengan jenis gerak badan yang diadakan haruslah sesuai dengan segala pelajaran yang diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Ya, kalau kita mengingat kembali pada saat Yesus dan murid-muridnya berada di dunia ini, mereka berjalan, ya, mereka tidak mengendarai akan sepeda atau mengendarai akan sepeda motor ataupun mobil, tapi mereka berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Ya, mereka menaiki akan gunung-gunung, akan menuruni akan lembah-lembah. Ya, pelayanan yang mereka lakukan, ya, karena mereka tahu bahwa kehidupan mereka, ya, akan berguna bagi orang lain, khususnya kepada Yesus. Yesus mengajarkan murid-muridnya. Ya, dan juga Yesus mengajarkan kita, ya, sebagai murid-murid di akhir zaman ini, ya, sehingga kita boleh mendapatkan akan suatu kekuatan, dapatkan akan suatu kuasa yang itu datangnya dari Tuhan, sehingga kita boleh dikuatkan, tidak mementingkan akan diri kita sendiri. Ya, dengan demikian setan dan malaikat-malaikatnya memasang jaring bagi jiwa-jiwa. Mereka itu bekerja dalam pikiran guru-guru dan murid-murid untuk membujuk mereka supaya turut melakukan gerak badan dan permainan-permainan yang makin menjadi menarik semua pikiran. Ya. Dan yang sifatnya membangkitkan hawa nafsu birahi dan menimbulkan keinginan-keinginan dan kegembiraan yang akan melawan gerakan Roh Suci atas hati manusia. Ya, jadi katakan bahwa setan dan malaikat-malaikatnya mereka memasang jaring bagi setiap jiwa-jiwa yang lengah, bagi setiap jiwa-jiwa yang tidak bergantung kepada Tuhan. Ya, dikatakan mereka akan menarik semua pikiran dan sifat untuk membangkitkan hawa nafsu mereka. Ya, mereka hanya ingin, ya, memuaskan akan diri sendiri. Ya, semua guru-guru dalam satu sekolah memerlukan gerak-gerak badan, satu pertukaran dalam pekerjaan. Tuhan telah menunjukkan bagaimana yang seharusnya yang berguna dan praktis. Tetapi banyak orang yang telah meninggalkan rencana Tuhan untuk menurut rekaan-rekaan manusia. Atas kerugian kehidupan kerohanian, kepelisiran sifatnya melawan pekerjaan Roh Suci daripada sesuatu yang lain. Dan Tuhan pun disusahkan. Ya, jadi orang lain melihat kita, mereka juga akan merasa sedih, mereka merasa susah, apalagi Tuhan. Ya, Dia yang menciptakan kita sesuai dengan gambar dan bentuknya. Ya, Dia ingin supaya manusia itu semuanya selamat. Ya, tapi itulah Dia memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Kalau kita mengingat kembali penciptaan, ya, bagaimana manusia itu diciptakan, ya. Di situ Dia memberikan kuasa kepada Adam untuk menamai semua binatang yang ada di Taman Eden, untuk merawat dan menjaga akan taman itu. Tetapi Tuhan memberikan dia pilihan, ya, pada saat Tuhan melarang, ya, jangan engkau makan, ya, buah yang di tengah-tengah taman itu. Ya, disitulah
Yesus memberikan pilihan atau Tuhan memberikan pilihan kepada mereka. Akhirnya ya, pilihan yang mereka ambil yaitu mencelakakan kehidupan mereka. Dan di situ Tuhan merasa sedih ya, tapi Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, Dia hanya bisa terus memelihara akan Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa harus bersusah payah ya, bekerja keras ya, tapi disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka hingga kita pada saat ini. Hendaklah kamu beringat, hendaklah kamu berjaga-jaga. Adapun iblis seterumu itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan-jalan mencari siapa yang dapat dilulurkannya. Iblis berada pada tanah tempat bermain itu, mengamati permainanmu dan menangkap tiap-tiap jiwa yang dilihatnya tidak berjaga-jaga, menaburkan benih-benihnya dalam hati manusia dan berhasil mengendalikan pikiran manusia. Dia hadir pada segala pelajaran dalam sekolah. Semua murid-murid yang membiarkan pikirannya digerakkan oleh permainan-permainan bukanlah dalam keadaan yang sebaik-baiknya untuk menerima pengajaran, nasihat, dan teguran yang paling perlu bagi mereka itu. Ya, jadi iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia selalu ada di sekitar kita. Bila kita lengah, maka dia akan masuk dan membuat pikiran kita kacau, membuat kita tidak bisa berpikir mana itu hal yang baik, mana itu yang jahat. Ya. Sehingga dia memutarbalikkan segala kebaikan itu yang kita anggap itu adalah baik, ya, tapi itu salah di mata Tuhan. Jadi kita harus perlu berhati-hati. Dikatakan biarlah kita terus berjaga-jaga. Ya. Gerak badan sudah direncanakan oleh Tuhan kebijaksanaan. Beberapa dalam sehari harus diserahkan kepada pendidikan yang berguna. Ya, cabang-cabang pekerjaan yang akan membantu murid-murid dalam mempelajari segala kewajiban hidup yang berguna. Hal mana yang paling penting bagi orang-orang muda kita semuanya? Diperlukan supaya tiap-tiap orang di dalam tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap badan perusahaan yang lain, orang yang seperti adanya Daniel, berhubungan rapat dengan pancaran segala hikmat, sehingga ia dapat mencapai derajat yang setinggi-tingginya di dalam tiap-tiap cabang. Cinta dan takut akan Tuhan selalu ada di hadapan Daniel, dan insaf bahwa ia ada dalam perintah Tuhan. Dilatihnya segala kuasanya untuk menyambut seberapa bisa kepada penjagaan yang penuh pengasihan dari guru besar itu. Keempat, orang muda bangsa Ibrani itu tidak mau membiarkan gerakan-gerakan hati yang mementingkan diri sendiri dan kesukaan akan hawa nafsu memenuhi setiap saat dalam hidupnya yang penuh kesempatan itu. Mereka bekerja dengan hati yang mau dan pikiran yang sedia. Ini bukanlah satu ukuran yang tinggi daripada apa yang dapat dicapai oleh tiap-tiap orang muda Kristen. Ya, jadi kita perlu ya melatih akan kehidupan kita ya untuk lebih menyerupai karakter Yesus. Dikatakan tiap-tiap orang di dalam tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap badan perusahaan yang lain, orang yang seperti adanya Daniel. Dan jadi diperlukan supaya tiap-tiap orang muda ya di dalam sekolah-sekolah, baik itu orang-orang yang sudah bekerja ya, membentuk tabiat kita untuk menyerupai seperti karakter Yesus. Kalau kita mengingat ya akan cerita mengenai Daniel dan teman-temannya, mereka berhubungan rapat ya dengan pancaran hikmat yaitu Tuhan mereka. Ya, sehingga mereka dapat mencapai derajat yang setinggi-tingginya. Ya, pada saat itu Daniel dan sahabat-sahabatnya ya, mereka menggunakan setiap kesempatan ya untuk selalu berhubungan dengan Sang Pencipta mereka, yaitu Bapa di surga. Jadi setiap apapun yang mereka lakukan itu selalu berhasil. Setiap apapun yang mereka laksanakan dalam kehidupan mereka ya. Karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya ya. Di sini dikatakan Daniel dan teman-temannya itu cinta dan takut akan Tuhan ya. Dan juga dikatakan dilatihnya segala kuasanya untuk menyambut seberapa bisa kepada penjagaan yang penuh pengasihan dari guru besar. Ya, baiklah kita menjadikan
Tuhan itu adalah guru besar kita, ya. Walaupun pada saat ini mungkin banyak dari kita, ya, yang mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan, mendapatkan pelajaran-pelajaran, ya, baik itu di sekolah yang kita terima, baik itu waktu kita berada di tempat kuliah kita, baik itu waktu kita ada di tempat kerja kita atau di perusahaan. Baiklah kita boleh, ya, seperti Daniel memancarkan akan terang Tuhan, ya. Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia terlebih dahulu datang kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, ya, sehingga Tuhan selalu memberkatinya, sehingga Tuhan selalu menjaganya dan memberikan keberhasilan kepada Daniel dan teman-temannya. Jadi keempat orang muda Ibrani ini, ya, tidak mau membiarkan gerakan-gerakan hati mereka itu hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak membiarkan akan hawa nafsu memenuhi setiap hidup mereka, ya. Setiap kesempatan mereka lakukan itu dengan ketulusan hati, ya. Mereka bekerja dengan hati yang mau dan pikiran yang sedia, ya. Jadi setiap orang-orang muda, ya, dituntut untuk mempunyai, ya, sifat seperti Daniel dan teman-temannya, ya. Tuhan sudah memberikan banyak, ya, contoh-contoh, ya, atau cerita-cerita nasihat firman Tuhan mengenai nabi-nabi kita atau mengenai orang-orang, ya. Ada orang-orang yang mempunyai kelebihan, ada yang mempunyai kekurangan, ya, tapi Tuhan tidak memandang semuanya itu. Bila mana kita dengan sepenuh hati kita menyerahkan kehidupan kita, khususnya bagi orang-orang muda, ya, yang pada saat ini, ya, biarlah kita boleh bangun, kita boleh bangkit, ya, kita boleh memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita, ya, untuk tetap memandang kepada Tuhan, ya, walaupun banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi bila mana kita berjalan dengan Tuhan, kedamaian Tuhan, sukacita akan menjadi bagian kita, ya, karena Tuhan berjanji Dia akan selalu mengirimkan Roh Kudus-Nya, Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengelilingi kita, ya, sehingga orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita, mereka akan tahu bahwa kita adalah benar-benar umat Tuhan, ya, umat yang akan, ya, melakukan pekerjaan yang luar biasa di dunia ini, ya. Pada saat kita atau saudara-saudara atau setiap pemirsa yang mendengarkan akan nasihat firman Tuhan melalui buku Amanat kepada Orang Muda pada saat ini, kita boleh mengambil komitmen kita, ya. Kita boleh menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh, ya, merencanakan, ya, kita boleh merencanakan banyak hal, tapi biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi atas masing-masing kita, ya. Dan biarlah kita juga boleh menjadi terang-terang kecil dimanapun kita berada. Dan jadikanlah Tuhan kita sebagai guru besar kita, karena Dialah yang mempunyai segala hikmat, ya, karena Dialah yang menjadikan semua dunia ini, ya. Dan biarlah kita boleh terus, ya, menjadikan akan kehidupan kita contoh yang baik bagi orang lain, ya, dari hal-hal yang terkecil. Baiklah kita lakukan itu dengan kesetiaan kita, dengan ketulusan kita, dengan ketekunan kita, maka Tuhan akan melihat itu, ya, dan Dia akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang berikutnya, ya. Jadi jangan pernah bosan-bosannya untuk terus mempelajari firman Tuhan, ya, karena inilah ilmu dari segala ilmu, ya. Setiap bacaan-bacaan yang kita baca, nasihat firman Tuhan itu sangat berguna di dalam kehidupan kita, ya, sehingga hari demi hari iman kita semakin bertumbuh, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan, ya. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir, ya, karena Tuhan pasti akan membantu kita, ya. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.